Jadi kan apa itu cari solusi alam. Oh, Cari solusi alam. Jadi solusi alam. Jadi ya orang Sebentar yang Pak, solasi apa solusi? solusi. Jalan keluar. Jalan keluar. Jadi jalan keluarannya roh halus. Nah, iki kita rengokin lagi. Tekan roh halus, Pak. Roh halus itu ya. Kalau manusia yang seperti meninggal itu kena COVID, itu kalau saya melihat sendiri itu jalannya itu sepertinya itu semua jalan Melayang itu. Itu kata sepertinya peluang itu dari itu terjadi. Ngidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, sesuai dengan permintaan banyak teman yang ayo toh Mas WMTV Kreator, Mbah Puji ditampilkan lagi. Alhamdulillah, hari ini WMTV Kreator bisa bertemu lagi dengan Bapak Puji untuk membahas tentang supranatural. Kenapa kok supranatural? Karena beliau adalah seorang ya sedikit banyak memahami tentang supranatural. Seperti teman-teman pernah lihat di konten sebelumnya, beliau adalah ahli supranatural dan nanti akan banyak yang akan kita bicarakan. Penasaran apa yang akan kita bicarakan? Apa yang akan disampaikan oleh Bapak Puji Utomo? Tetap di WMTV Kreator. Bapak Puji Utomo. Ini Pak, terpaksa saya harus bertanya lagi Pak. Oh ya. Walaupun semua pertanyaan yang saya tanyakan itu sudah terjawab semua. Tetapi ini menyambung dari apa yang diinginkan oleh teman-teman di WMTV Kreator. Banyak teman-teman itu meminta Pak Puji untuk ditampilkan lagi sebagai narasumber dan membahas tentang sisi supranatural atau sisi lain tentang supranatural. Dunia sedang sakit parah, negara semakin sakit. Semakin hari itu kok semakin nggak menentu loh Pak. Orang mau jualan malam nggak bisa, siang juga nggak bisa, di mana-mana dibatasi, pergerakan manusia itu dibatasi sekali, ekonomi merosot. PHK di mana-mana Pak. merosot. Semua lini sekarang sakit. Sesakit dunia seperti yang kita rasakan bersama. Mau sampai kapan, Pak? Ya, kalau perkiraan saya itu kan kalau yang tahun-tahun yang depan tuh belum bisa tentrem lah ya, kalau di negara ini ya. Jadi kan dulu saya sudah bertanya orang tua ya dari para winasis, jadi punya wawasan. Kalau yang ada apa itu ya udara cuman buat hubungan ya, buat ngomong. Jadi kan bakal ada hal-hal seperti ini. Kalau yang apa itu di dunia ya, orang itu semua ya kalau tampil nyandang itu luar biasa. Jadi ini yang apa itu ya, jadi kan awalnya itu di dunia ini yang namanya ya ini kalau itu kan zamannya gitu, zaman Elailo itu kan dari para winasis yang dulu. Jadi Elailo itu ada cerita wong Jawa Cina Londo kari sak jodoh, wong Jawa kari separo, mung jagat ning karo besok menungso ning kari sak yubing payung Jawa Tengah. Nah, ini didengarkan ini teman-teman. Ini Bapak Puji sudah mulai rada serius ini. Serius. Jadi wong Jawa tinggal kalau saya besok kalau orang Jawa tinggal sak yubing payung Jawa Tengah, itu ada timbul ratu baru. Ratu baru, Pak. Ratu baru.
Jadi kalau manusia ini sudah habis, di mana-mana habis, cuman satu sayupnya payung Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah kuat, ada yang apa itu di Tidar itu ada namanya Sabdo Palon Noyo Genggong yang mikuati apa itu ya masyarakatnya, dedek merangnya di Paku Bumi, Jawa Tengah ini kan. Ya di Magelang itu Pak. Magelang Tidar, Oh. Tidar itu. Iya iya. Tidar itu kan pemakaman kan istilahnya pesanggerangan yang Sabdo Palon Noyo Genggong. Oh iya iya iya. Jawa Tengah. Itu yang dulu Sabdo Palon Noyo Genggong dulu kan udah bilang kena mejang Jawa nang Jawa Tengah ning ora kena nguasani. Jarang wis ana sing ndarbeni Jawa Tengah. Ya Sabdo Palon Noyo Genggong. Oh gitu. Istilahnya tradisi-tradisi padha dipateni. Ya ora kena. Sakne keselamatan yang menungso saka tradisi. Dadi saka tradisi ya. Per desa ada pepundennya. Pak, ini sebentar Pak. Ini kan ini masalahnya itu Pak. Ini apa ya? Kesusahan lockdown, PPKM atau sing jenenge sing level 1, level 2, level 4 seperti nak kita makan sambal ada level-levelnya itu loh Pak. Itu kan terjadi tidak hanya di negara kita. Ya. Tetapi terjadi juga di dunia Pak. Ya di dunia. Jadi nyampe dunia ya orang tua. Yang pokoknya pertama-tama yang apa itu yang ditumpes itu Cina ya. Negara Cina, Belanda. Ntar kalau Belanda sudah apa itu habis yang jiwanya sudah ngurangi itu masuk. Itu habis kenapa Pak? Habis karena pandemi Pagebluk itu atau bagaimana? Pagebluk. Oh, Pagebluk. yang dimaksud habis itu dihabisi oleh Pagebluk Pak. Pagebluk itu yang kalau di negara Cina yang dulu yang mungkin negara Cina itu yang sepertinya yang punya adat sendiri-sendiri Pak, tapi adat itu yang orangnya itu sudah malih itu kan adat-adat itu sudah dirubahin. Jadi caranya pepunden-pepunden yang ada di negara luar negeri di mana-mana itu sudah adatnya sudah dirubahin. Sebentar Pak, ini WMTV Kreator harus bertanya. Sepengetahuan WMTV Kreator, namanya pepunden itu kan ada di tanah Jawa Pak. Tanah Jawa. Lah, kerajaan. Iya, kan. pertanyaan saya, apakah benar atau mungkin di luar negeri sana itu mereka pun punya pepunden? Iya punya, raja itu kan. Oh. Tadi raja yang Belanda rajanya gitu ya? Raja Belanda yang pertama-tama ya. Kalau di Jawa Tengah itu namanya ratu atau rojo, Iya. rojo keraton itu ada. Itu kan adatnya itu sudah dirubahin. Oh, gitu. Dirubahin. Dan seandainya di Prancis juga ada rajanya Pak? Ya ada, di mana-mana ada. Itu berarti pepundennya nggak diopeni ya Pak? Nggak diopeni. Termasuk adat-adatnya mungkin? Adatnya nggak dirubahin. Oh, nggak dirubahin? Nggak dirubahin, jadi nggak dirubahin terus. Oh. Jadi apa itu ya? Sepertinya kalau saya punya pegangan ilmu ya. Jadi karena mereka itu sudah nggak ngurusi dengan adat, sampai akhirnya Pagebluk ini nggak rampung-rampung ya Pak? Nggak rampung-rampung. Jadi adat-adat ini kan supaya ini ya Pagebluk ini bisa apa itu tentram, bisa habis. Jadi kan adat-adat itu sudah mulai diperbarui lah. Jadi menurut penerawangan atau menurut dari pengetahuan Bapak Puji sebagai supranatural, Bapak kan sebagai supranatural Pak, nah bahasa kerennya kan dukun ya Pak? Dukun, orang tua lah, orang sesepuh. Itu untuk menangani supaya ini Pagebluk ini selesai. Tapi skalanya kan dunia Pak? Di dunia? Seluruh dunia. Itu hal pertama yang harus dilaksanakan atau dilakukan itu apa Pak? Laksanakan ini yang apa itu? Joyoboyo. Joyoboyo ini kan sudah terbuka ini kan sudah tersampai ya. Joyoboyo itu kan sudah tersampai. Jadi kan kalau tentram itu nggak bisa belum apa itu tukul ratu lagi. Kok gitu Pak? Tadi belum
ada ratu lagi belum tentram. Jadi kan itu ya, besok Cina cuman tinggal di situ, Belanda tinggal di situ, Jawa Tengah istilahnya mengkari sak yubing payu Jawa Tengah manusiane. Berarti istilahnya terus tukul ratu, terus ganti aturan anyar meneh, yuk ayam tentrem meneh. Iya Pak, tapi Bapak itu kan dari tadi kan yang disampaikan itu masih tentang Pulau Jawa, tentang Jawa Tengah. Ini masalahnya isunya ini Pak, ini udah jadi internasional Pak. Iya, ini sudah mewabah di seluruh dunia. Di dunia. Kalau maksudnya begini Pak, solusinya tuh bagaimana supaya dunia ini selesai Pak, pagebluk ini selesai. Kalau di dunia selesai, otomatis kan di negara kita itu kan nyaman. Nah itu solusinya bagaimana? Jadi kan solusi ini kalau ini kan yo pokoknya ya kalau Jawa Tengah itu ntar ada itu tanda-tanda ini ratu baru, ya itu ya selesai Pak. Ini kalau belum itu ada ratu baru itu belum selesai Pak. Jadi kuncinya itu kalau menurut Bapak Puji itu nanti menunggu di Pulau Jawa ini muncul ratu. Ya muncul ratu. Munculnya ratu di Pulau Jawa ini akan menyelesaikan pagebluk di dunia, ya? Seluruh dunia. Oh gitu. Jadi kan hubungan. Sahabat WMTV Kreator, Bapak Puji sudah sedikit menyampaikan tentang pengetahuannya menelisik supranatural ya Pak. Ya. Pagebluk dunia. Beliau adalah seorang yang sangat ahli, atau dia adalah seorang yang sangat tipis pengetahuannya. WMTV Kreator itu kalau capek, kalau lagi jenuh, kalau lagi lagi tiba-tiba nggak semangat dalam berkarya ataupun dalam apapun, WMTV Kreator itu sowan dengan beliau. Dengan ngobrol begini dengan beliau itu sudah memupus semua rasa capek-capek, sudah memupus semua rasa malas-malas. Pokoknya intinya setelah ketemu dengan beliau itu langsung punya semangat jenggelek itu loh Pak. Iya. Jadi gini Pak. Jadi yang pokoknya yang kok negara ini nggak nyaman-nyaman, nggak tentram-tentram. Jadi kalau Jayabaya itu kan yang sudah tersampai. Jadi kalau Islam yang dulu, kalau tahun 2021 ya, 21 itu yang 2021 Pak. 2021. 2021. Nah, itu 2021. Ya. Jadi kan wis cerita-cerita itu kan saya kan sudah simpen ya di apa itu badan saya itu sudah simpen, di utek saya itu saya simpen. Saya ada cerita. Jadi data-data tentang kejadian alam seperti ini Bapak sudah tahu Pak ya? Sudah tahu. Sebelum ini terjadi sudah jadi tahu Pak? Kalau saya nggak kaget. Nggak gini, sebelum ini terjadi Bapak sudah tahu. Tahun saya punya umur 17 tahun. Jadi kan sekolah orang tua. Jadi besok kalau cenenge cilik itu kan namanya saya kalau yang di sekolah itu Pratomo ya namanya itu. Iya. Kalau Puji itu kan nama keren lah. Keren utawi keratonan kan. Oh, nama keraton. Keraton nggih. Iya. Puji itu kan kalau istilah bahasane Jawa itu memuji utawa panuwun. Puji tegese memuji. Tegese utama tegese niku golek sing perbaikan utama niku kan perbaikan. Tegese memuji sing apik kan tujuan. Jadi apa Pak? Seterusnya ya. 17 tahun ini Bapak tadi cerita tentang 17 tahun yang lalu loh. Iya, tadi 17 yang lalu saya ada punya apa itu wawasan. Umur 17 tahun itu Pak Puji sudah punya wawasan. Wawasan tadi sudah sekolah di apa itu paranormal, parawinasis. Berarti umur 17 tahun itu udah jadi dukun Pak? Belum tadi dukun, tapi saya sekolah ngelmu. Ilmu saya jadi seperti orang tua yang sekolah, yang itu orang tua yang mari apa itu ngasih wawasan saya. Iya. Jadi dimulai dari umur 17 tahun Bapak Puji sudah bisa membaca tentang kejadian besok dari alam ini. Ada alam ini sudah tahu saya. Jadi kalau saya nggak kaget. Jadi kalau mboten istilah gumun Mas. Mboten gumun, wis lalu ngerti. Oh, besok nek wis ana angin kena gawe omong-omongan, wong nyandang luar biasa, wong lanang kaya wong wadon kaya wong
lanang nyandangi yuk wong mangan dipol-pol sing jenenge angin kena ge omong bakal gawe goro ora bakal gawe teman oke sing gawe goro selingkuh-selingkuhan antane hubungane wong sing nakal-nakal yo nganggo angin jadine kan istilah manusiane ke dosa kabeh disaring ngalam donya disaring itu Pak Puji umur 17 tahun udah tahu itu ya Pak? Tahu, ada titik-titik. Oh, ada kejelasan dari orang tua. Ini sakti orang ini Pak. Jadi kalau saya ya, iya itu, Pak. Kalau saya dulu ada orang meninggal, purunan saya ya. Sebentar Pak, ini tadi ceritanya tentang Pak Gebluk ini loh Pak, yang meninggal nanti dulu. Ya. Ini 17 tahun yang lalu, umur 17 tahun Bapak Puji sudah bisa memprediksi Pak Gebluk ini terjadi di tahun 2021. Iya, tadi sudah tahu. Sebelumnya sudah tahu. Kalau Pak Puji tahu itu sudah terjadi, sudah dan akan terjadi tahun 2021. Kenapa Pak Puji itu kok dulu nggak menolaknya Pak? Atau wah, nggak bisa. Kalau saya kan cuman apa itu sekolah, apa itu yang ada cerita-cerita dari apa itu para winasis, jadi saya celengin. Jadi itu nggak bisa, itu yang punya yang maha kuasa. Yang maha kuasa, kalau saya kan titah sedermo. Ya. Jadi nggak bisa, jadi kudu terjadi. Ini pada waktu itu Bapak Puji sudah melihat tapi nggak bisa menolaknya Pak ya. Nggak bisa. Karena itu adalah Pak Puji sebagai seorang titah dari maha kuasa gitu. Ya. Oh. Jadi saya cuma titah biasa. Nah, solusinya Pak, solusinya ini kita bicara solusinya ini Pak. Solusinya bagaimana kalau menurut Bapak Puji yang sebagai seorang supranatural di umur 17 tahun sudah mengetahui kalau Pak Gebluk ini bakal terjadi. Solusinya bagaimana Pak? Yang termudah saja. Ojo sing angel-angel Pak. Ya, istilah solusinya kayak ya ini. Ini kan apa itu? Di dunia itu kan apa itu alamnya itu kan yang sudah alam tua. Jadi alam tua itu kan manusianya itu kan kalau orang tua itu yang bilang jadi kan perlu diganti itu manusianya itu diganti yang orang yang baru langsung timbul ratu. Maksudnya orang itu emang harus kenapa gebluk? Jadi kan sing kalau yang ditinggal berentek muncul lagi yang baru-baru barusan selesai. Iya selesai. Waduh, dan topat. Pak jangan itu solusinya lah Pak, yang lainnya Pak. Jangan yang itu Pak, kan masih ada solusi lain. Nah, Pak Puji kan canggih. Kan. Apa-apa kan bisa dulu. Ya maksudnya yang kalau saya itu yang mudah-mudahan ya dari doaan saya ya. Iya. Saya itu yang pokoknya kalau malam ya kadang-kadang kurang yang tidur itu kan kurang ya. Kurang tidur ya. Kalau malam itu kalau saya nggak tidur itu kan belum jam 1 kan belum tidur. Lah ngopo Pak? Jadi kan apa itu cari solusi alam. Oh, cari solusi alam. Jadi solusi alam. Jadi ya orang sebentar Pak, solusi apa solusi? Solusi. Jalan keluar. Jadi jalan keluarannya roh halus. Nah, iki kita rengokke iki. Tekan roh halus, tak rengokke. Roh halus itu ya. Kalau manusia yang seperti meninggal itu kena Covid. Itu kalau saya tuh lihat sendiri itu kok jalannya itu sepertinya itu semua jalan melayang itu semua mulai ada sepertinya luwung itu dari itu teja itu ngidul. Maksudnya apa itu Pak? Ya, palingnya kan penasaran semua. Semua. Jadi kalau kan seperti saya senajan kan kalau saya bilang itu acak-acak tapi cuman cuplian ya dari cuplian sepertinya ini. Aduh ada orang yang bilang seperti ini ya. Kalau itu kan ada apa itu dicek. Jadi kalau seperti dulunya ya itu kan cuman cuplian. Itu kalau banyak bicara ini kan carangan. Dan aslinya cuma sedikit. Ahlinya. Jadi ya kamu tunggu ya di tahun 2082. Wah, sulit tenan Pak. Ini ada kalau apa itu turunnya ratu
Sebentar Pak, ini tahun 2021, nak 2082, lah ya aku ora ono to Pak. Anu 2028. Bikin deg-degan aja Pak Puji ini. Jadi tahun 2028, nah saya masih ada kata itu Pak. Ya itu. Insya Allah masih ada. Hitung tahun nih. Hitung tahun lagi. Lah tapi kan itu kali tukulnya ratu. Oh, jadi selesainya di tahun berapa? Jadi itu 28 kan 28 itu. 2028. Itu Pak Goblok selesai. Terus. Jadi kan ntar sedikit ngurang ya tentrem. Jadi kalau ada ini yang orang apa itu yang sudah apa itu disaring ya, namanya disaring. Kalau sepertinya yang orang yang kotor berarti apa itu dilempari nih cara istilah di dunia ini. Tapi kalau orang yang cuman dipilih yang bagus-bagus yang ditinggal. Bapak Puji, dari tadi kan saya tanya nih Pak, solusinya apa? Bapak Puji, solusinya nggak enak banget ya, ngenteni Pak Goblok itu sampai semua itu selesai dan muncul generasi baru kan berarti kan orang harus game over semua Pak. Setelah itu barusan Pak Goblok selesai. Dan Bapak Puji tadi menyampaikan di tahun 2028 Pak Goblok akan benar-benar selesai kan begitu. Ini bukan solusi Pak. Solusinya itu nggak gitu lah Pak, itu mau dimedeni Pak. Ya kalau saya itu ya nyambung dari orang tua dulu. Jadi kalau 2028 gitu, kalau perkiraan orang tua itu kan wawasan dari Jayabaya itu kan munculkan ratu baru, Ratu Adil. Oh gitu. Jadi kan istilah orang tua itu pas Mas, yang bilang apa Mas, panggil apa, yang panggil itu yang dulu itu orang pintar banget itu. Udah inilah sebagai ini teman-teman yang meminta Bapak Puji itu ditampilkan, sudah kita tampilkan dengan tema kita ekonomi terpuruk skala internasional dan solusinya. Bapak Puji sudah menyampaikan semua apa yang menjadi pengetahuan beliau, dan saya WMTV Kreator pun sudah menanyakan seperti sesuai dengan kemampuan WMTV Kreator, bertanya dengan beliau. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya Pak. Tetapi jika dirasa tidak manfaat ya sudah abaikan saja. Ini guyon-guyonan saja, tidak lebih dari ya kita guyon-guyonan ya Pak ya. Ya guyon-guyonan saja, pengusir rasa lelah, pengusir rasa malas. Mudah-mudahan setelah pertemuan kita dengan Bapak Puji manfaat jenggelek lagi ya Pak. Iya, jenggelek kan bisa apa itu negara utawi apa itu ya di kampung-kampung saya ya, halaman saya itu semua di dunia ini bisa apa itu pulih kembali ya. Alhamdulillah. Kan tapi jangan cuma di negara Bapak saja, dunia. Dunia. Kan dunia itu kan bisa apa itu pulih kembali ya. Iya. Jadi kan kalau wawasan itu kalau yang orang dulu itu ya kenyataan ya. Secara rampung-rampung iki. Salam dari kami berdua. Salam dari daerah ketinggian. Ya nggak tinggi-tinggi banget tapi rada dhuwur. Salam untuk Indonesia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.